Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you about opportunity for our group. We are group 1. Member is the first one Asnaul Afifah, the second one Mbak Irzalina Benita, and me Corin will presentation about chapter 8 securing information system. First one, I will explain about case study hacker attack Singapore Telecom Infrastructure. Pada tahun 2016, Singapura mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Infrastruktur internet saat StarHub, satu dari 3 perusahaan telekomunikasi nasional, mengalami serangan yaitu Distributed Denial of Service atau DDoS yang menyebabkan pengguna mengalami offline. Menurut StarHub, skala dan kompleksitas serangan ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu diindikasikan mungkin karena ada user yang menginstal device yang di dalamnya itu mengandung malware seperti itu. Dalam mengatasi masalah tersebut, StarHub telah mengirim teknisinya ke pelanggan tersebut untuk membersihkan dengan cara mengupgrade software. Kemudian untuk jangka panjang, Singapura telah melaunching sebuah cyber security strategi untuk menanggulangi kejahatan IT tersebut. Kemudian serangan DDoS juga bukan merupakan fenomena yang baru, dan itu menunjukkan betapa tidak amannya sebuah Internet of Things. IoT atau Internet of Things adalah platform yang menghubungkan perangkat pintar ke internet. Dan sebagian besar perusahaan IoT tidak memiliki sumber daya untuk mendorong pembaruan keamanan massal, dan perangkat yang rentan tidak pernah diperbaiki. Serangan StarHub adalah momen yang menentukan karena dianggap sebagai awal dari era baru serangan dunia maya. Ini benar mengubah landscape keamanan karena banyak perangkat yang sudah disusupi, dan satu-satunya solusi untuk memutus adalah dengan memblokir perangkat yang rentan. Ini menunjukkan jelas bahwa era baru koneksi dan smart device akan mendorong lebih banyak serangan keamanan, dan salah satu cara untuk mengatasi ini adalah dengan melakukan pendekatan, yaitu melibatkan peraturan pemerintah, standar industri baru, dan pendidikan user. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan dari dari strategi, organisasi, dan sistem informasi. Sebuah organisasi, utamanya organisasi bisnis, tentu saja mempunyai visi dan misi. Dalam visi misi tersebut diimplementasikan dalam sebuah strategi. Dalam ini mempunyai 3 pendekatan, yaitu real-time performance tracking, real-time marketing, dan real-time sales data. Kemudian strategi tersebut untuk menjawab tantangan bisnis global yang mempunyai 3 pendekatan, yaitu Double in Size by 2025, Fluctuation in Dairy Price, dan Localized Product. Kemudian dari sisi organisasi juga mempunyai pendekatan, yaitu manajemen. Yang pertama build CRM system, terus coordinate teams, identify requirement, dan select a vendor. Kemudian dari sisi organisasi, pendekatannya implement system, coordinate marketing with sales team, dan train employees. Dari sisi teknologi, 3 pendekatan, yaitu cloud based CRM, develop historical database, dan business analytics. Dari sisi organisasi ini telah dipermudah dengan menggunakan sebuah sistem informasi. Dalam hal ini yaitu Salesforce Analytics. Nanti setelah data-data diolah oleh sistem informasi, kemudian
akan diambil keputusan bisnis oleh pemangku kepentingan atau stakeholder. Seperti itu adalah hubungan antara strategi bisnis, organisasi, dan sistem informasi. Kemudian materi selanjutnya adalah where information system vulnerable to destruction, error, dan abuse. Jika kita menjalankan bisnis hari ini, Anda perlu menjadikan keamanan dan kendali sebagai prioritas utama. Security mengacu pada kebijakan, prosedur, dan tindakan teknis yang digunakan untuk mencegah akses tidak sah, perubahan, pencurian, atau kerusakan fisik ke sistem informasi. Kemudian kontrol adalah metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan aset organisasi, akurasi dan keandalan catatan, dan kepatuhan operasional terhadap standar manajemen. Selanjutnya, why system are vulnerable. Ketika sejumlah besar data disimpan dalam bentuk elektronik, mereka menjadi rentan dari berbagai macam ancaman. Melalui jaringan komunikasi, sistem informasi di lokasi yang berbeda saling berhubungan. Potensi aksi tidak sah, penyalahgunaan, atau penipuan tidak terbatas pada satu lokasi, tapi dapat terjadi di mana saja selama dalam jaringan. Mereka bisa berasal dari teknis, faktor organisasi, lingkungan yang diperparah oleh pengambilan keputusan manajemen yang buruk. Kerusakan sistem jika perangkat keras komputer rusak, tidak dikonfigurasi dengan benar, atau rusak karena penggunaan yang tidak benar atau tindakan kriminal. Smartphone memiliki kelemahan keamanan yang sama seperti perangkat internet lain dan rentan terhadap perangkat lunak berbahaya dan penetrasi dari pihak luar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diagram atau alur tentang contemporary security challenge and vulnerabilities. Di sini mempunyai 3 komponen utama, yaitu client atau user, corporate server, dan corporate system. Yang pertama adalah user. User bisa saja yang pertama mengakses dengan yang tidak aman, kemudian bisa melakukan error atau mengirim permintaan yang berisi error. Kemudian permintaan tadi atau akses tadi dikirim oleh lini komunikasi dan sampai ke corporate server. User tadi bisa juga 2 kemungkinan, bisa user yang secara sengaja mengirim masalah atau user yang tidak sengaja mengirim sebuah masalah. Di sisi corporate server mungkin user bisa melakukan berbagai tindakan. Yang pertama adalah hacking, kemudian mengirim malware, kemudian pencurian dan penipuan, vandalisme, dan denial of service attack. Setelah masuk ke server, kemudian masuk ke sistem dan database. Di sini mempunyai 3 komponen utama, yaitu hardware, operating system, dan software. Pencuri atau user dari luar tadi bisa yang pertama mencuri data, mengcopy data, kemudian merubah data, dan yang paling parah adalah menyebabkan kerusakan hardware dan software. Itulah mengapa sistem informasi merupakan salah satu komponen yang mahal. Selanjutnya ialah internet vulnerabilities. Jaringan publik yang besar seperti internet lebih rentan daripada jaringan internal karena hampir terbuka untuk siapa saja. Internet memang begitu sangat besar bahwa ketika pelanggaran benar-benar terjadi, hal ini bisa sangat berdampak luas. Ketika internet menjadi bagian dari jaringan perusahaan, sistem informasi organisasi bahkan lebih rentan terhadap tindakan dari orang luar. Kemudian layanan telepon berbasis teknologi internet lebih rentan daripada jaringan suara yang dialihkan jika tidak dijalankan melalui jaringan pribadi yang aman. Kerentanan juga meningkat dari penggunaan
luas email, pesan instan, dan program berbagi file peer-to-peer. Email mungkin juga berisi lampiran yang berfungsi sebagai tunggangan untuk perangkat lunak berbahaya atau tidak resmi dapat mengakses ke sistem perusahaan. Kemudian wireless security challenge, ada sebuah pertanyaan, apakah aman untuk masuk ke jaringan nirkabel di bandara, perpustakaan, atau ruang umum lainnya? Jawabannya adalah sangat rentan. Kenapa? Karena jaringan nirkabel itu sangat mudah dipindai, baik jaringan Bluetooth dan Wi-Fi rentan terhadap peretasan. Peretas atau hacker menggunakan alat ini untuk mendeteksi jaringan yang tidak dilindungi, memantau lalu lintas jaringan, dan dalam beberapa kasus mendapatkan akses ke internet atau jaringan perusahaan. Jaringan nirkabel di banyak lokasi tidak memiliki perlindungan dasar terhadap terang, di mana penyadap mengelola jaringan tersebut saat mereka berada di luar gedung atau di luar organisasi yang akan mereka kriminal, seperti itu. Kemudian ini adalah gambar tentang Wi-Fi security challenge. Seorang hacker atau seorang pengacau bisa dengan mudah masuk ke akses jaringan Wi-Fi sebuah organisasi. Yang pertama yaitu dengan melakukan permintaan autentifikasi. Jika perusahaan tersebut mempunyai firewall yang bagus, kemungkinan besar akan ditolak, akan sulit masuk. Tapi jika tidak mempunyai firewall yang bagus, akan bisa disusupi. Kemudian step yang kedua yaitu terjadi respon. Jika iya, masuk dan sukses masuk ke jaringan Wi-Fi perusahaan. Pengacau atau peretas dalam hal ini bisa menggunakan teknik yang bernama sniffing untuk meretas jaringan Wi-Fi perusahaan. Lewat jaringan Wi-Fi ini, jika sudah masuk, peretas sangat mudah untuk mengendalikan sistem informasi di organisasi tersebut. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu malicious software, virus, worm, Trojan horse, dan spyware. Program perangkat lunak berbahaya disebut sebagai malware dan mencakup berbagai macam ancaman seperti virus komputer, worm, dan Trojan horse. Virus komputer adalah sebuah program perangkat lunak jahat yang menempel pada program perangkat lunak lain atau file data untuk dieksekusi, biasanya tanpa sepengetahuan pengguna dan tanpa izin. Sebagian besar virus komputer mengirimkan muatan mungkin tidak berbahaya, seperti instruksi untuk menampilkan pesan atau gambar, atau mungkin juga sangat merusak. Dapat menghancurkan program atau data, menyumbat memori komputer, menformat ulang hard drive, dan menyebabkan program berjalan tidak semestinya. Virus biasanya menyebar dari komputer ke komputer saat manusia mengambil tindakan, seperti mengirim lampiran email atau menyalin file yang terinfeksi. Selanjutnya, serangan terbaru datang dari worm yang merupakan program komputer independen yang menyalin dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Tidak seperti virus, worm dapat beroperasi sendiri tanpa menempel ke file program komputer lain dan tidak terlalu bergantung pada perilaku manusia untuk menyebar dari komputer ke komputer. Ini menjelaskan bahwa mengapa worm komputer menyebar lebih cepat dari virus komputer. Sering tersebar di internet dari file perangkat lunak yang diunduh, dari file yang dilampirkan di transmisi email, atau dari pesan email yang disusupi, iklan online, atau pesan instan. Hacker dapat melakukan apa saja pun ke smartphone, dan dengan penjualan smartphone yang melebihi PC sekarang ini, maka
merupakan sebuah jalan utama untuk malware bisa masuk. Kemudian beberapa serangan keamanan IT. Yang pertama yaitu SQL injection attack. Bahasan selanjutnya adalah blog, wiki atau situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter telah muncul sebagai saluran baru untuk malware. Lebih dari 51% yang ditemukan adalah Trojan Horse. Trojan Horse adalah program perangkat lunak yang tampaknya jinak, tapi tidak berbahaya selain yang diharapkan. Trojan Horse sendiri bukanlah virus karena tidak mereplikasi, tapi sering menjadi cara untuk virus atau kode berbahaya lainnya diperkenalkan ke dalam sistem komputer. Contoh dari Trojan Horse ini adalah Zeus Trojan. Ini sering digunakan untuk mencuri kredensial masuk ke bank secara diam-diam. Selanjutnya yaitu SQL injection attack. Telah menjadi ancaman malware utama. Serangan injeksi SQL memanfaatkan kerentanan dalam aplikasi web berkode buruk untuk memasukkan kode program berbahaya ke dalam sistem perusahaan dan jaringan. Kerentanan ini terjadi saat aplikasi web gagal menvalidasi dengan benar atau memfilter data yang dimasukkan pengguna di halaman web, yang mungkin terjadi jika seseorang memesan sesuatu secara online. Kemudian malware yang disebut ransomware berkembang biak di desktop atau perangkat seluler. Ciri dari ransomware ialah mencoba memeras uang dari pengguna dengan mengambil kendali atas komputer mereka atau menampilkan pesan pop-up yang mengganggu. Contohnya adalah CryptoLocker yang menginskripsi file komputer yang terinfeksi, memaksa pengguna membayar ratusan dolar untuk mendapatkan kembali akses. Anda bisa mendapatkan ransomware ini dari mengunduh lampiran yang terinfeksi, mengeklik link dalam email, atau mengunjungi sistem web yang salah. Kemudian beberapa jenis spyware juga bertindak sebagai perangkat lunak berbahaya. Program kecil ini menginstal sendiri secara diam-diam di komputer untuk memantau aktivitas penjelajahan web pengguna dan menayangkan iklan. Keylogger merekam setiap penekanan tombol di komputer untuk mencuri nomor seri perangkat lunak, untuk meluncurkan serangan internet, untuk mendapatkan akses ke akun email, mendapatkan kata sandi ke sistem komputer yang dilindungi, atau memilih informasi pribadi seperti nomor kartu kredit atau rekening bank. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu hacker dan computer crime. Seorang hacker adalah seorang individu yang bermaksud untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Hacker mendapatkan akses tidak sah dengan menemukan kelemahan dalam perlindungan keamanan website dan sistem komputer yang digunakan. Seringkali memanfaatkan berbagai fitur internet untuk menjadikan sistem terbuka dan mudah digunakan. Aktivitas hacker telah meluas melampaui instruksi untuk memasukkan pencurian barang dan informasi seperti kerusakan sistem dan cyber vandalism, yaitu gangguan yang disengaja, perusakan, atau bahkan penghancuran sistem web atau sistem informasi perusahaan. Selanjutnya ialah spoofing dan sniffing. Peretas yang mencoba menyembunyikan identitas asli mereka seringkali memalsukan atau salah merepresentasikan diri, menggunakan alamat email palsu atau menyamar sebagai orang lain. Spoofing mungkin juga melibatkan pengalian tautan web ke alamat yang berbeda dari yang dimaksud dengan situs yang menyamar sebagai tujuan yang dimaksud. Kemudian sniffer adalah jenis program penyadapan yang memantau informasi yang berjalan melalui jaringan. Saat digunakan secara sah,
Sniffer ini membantu mengidentifikasi potensi titik masalah jaringan atau aktivitas kriminal di jaringan. Tetapi bila tidak digunakan dengan sah atau untuk tujuan kriminal, hal itu dapat merusak dan sangat sulit diterdeteksi. Serangan selanjutnya yaitu denial of service attack, seperti saat kasus Telkom Singapura tadi, adalah serangan yang membanjiri server jaringan atau web server dengan ribuan komunikasi palsu atau permintaan kepada layanan yang sangat merusak. Jaringan menerima begitu banyak query yang tidak dapat disimpan dan tidak tersedia untuk melayani permintaan yang sah. Serangan denial of service atau DDoS terdistribusi menggunakan banyak komputer untuk membanjiri dan dari berbagai titik peluncuran. Meskipun serangan DDoS tidak menghancurkan informasi atau mengakses area terlarang dari sistem informasi perusahaan, mereka sering menyebabkan situs web tertutup sehingga tidak mungkin bagi pengguna yang sah untuk mengakses situs. Untuk situs e-commerce, serangan ini sangat mahal karena jika situs tutup, maka pelanggan tidak bisa melakukan pembelian. Kemudian adalah computer crime. Kejahatan komputer didefinisikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai apa saja pelanggaran hukum pidana yang melibatkan pengetahuan tentang teknologi komputer untuk perbuatan penyelidikan atau penuntutan mereka. Banyak dan ini sedikit ini lucu ya. Banyak perusahaan enggan melaporkan kejahatan komputer karena kejahatan tersebut mungkin melibatkan karyawan, atau perusahaan takut mempublikasikan kerentanan yang ada karena takut merusak reputasi. Jenis kejahatan komputer yang paling merusak secara ekonomi adalah serangan DDoS, aktivitas orang dalam yang berniat jahat, dan serangan berbasis web. Kemudian pencurian identitas. Pencurian identitas adalah kejahatan di mana seorang penipu memperoleh informasi pribadi seperti nomor jaminan sosial, nomor SIM, atau nomor kartu kredit untuk menyamar sebagai orang lain. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan kredit, barang dagangan, atau layanan di mana korban memberikan identitas palsu kepada pencuri. Pencurian identitas telah berkembang pesat di internet dengan kartu kredit menjadi target utama. Situs e-commerce adalah sumber informasi pribadi pelanggan yang sangat luar biasa karena mencakup nama, alamat, dan nomor telepon. Berbekal informasi ini, penjahat dapat mengambil identitas baru dan membangun kredit baru untuk mereka sendiri. Phishing melibatkan pembuatan situs web palsu atau pengiriman pesan email yang terlihat seperti bisnis yang sah untuk meminta data rahasia pribadi pengguna. Kemudian Evil Twins adalah jaringan nirkabel yang berpura-pura menawarkan koneksi WiFi terpercaya ke internet, seperti yang ada di ruang tunggu di bandara, di hotel, atau di kedai kopi. Jaringan palsu tersebut sangat identik dengan jaringan yang sah, dan penipu mencoba untuk menangkap password atau nomor kartu kredit dari pengguna yang tidak disadari login ke jaringan. Outfarming mengalihkan pengguna ke halaman web palsu bahkan saat individu menulis alamat tersebut dengan benar. Kemudian penipuan klik, yaitu ketika Anda mengklik iklan yang ditampilkan oleh mesin pencari, biasanya pengiklan membayar biaya untuk setiap klik yang seharusnya diarahkan ke calon pembeli produknya. Penipuan klik terjadi ketika program individu atau komputer dengan curang mengklik iklan online tanpa niat untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengiklan atau melakukan pembelian. Penipuan ini telah menjadi masalah serius di Google dan sistem web lain yang menampilkan bayar per klik online untuk sebuah periklanan. Beberapa perusahaan mempekerjakan pihak ketiga ke pengklik iklan pesaing secara curang untuk melemahkan mereka dengan menaikkan biaya pemasaran mereka. Kemudian
global threats, cyberterrorism, dan cyber warfare. Aktivitas kriminal cyber yang telah dijelaskan ini tadi, yang meluncurkan sebuah malware, DDoS, dan phishing, sekarang telah dihosting lebih dari 200 negara dan wilayah. Kemudian sifat global internet memungkinkan penjahat dunia maya untuk beroperasi dan melakukan kejahatan dimanapun di dunia. Cyber warfare adalah aktivitas yang disponsori oleh negara yang dirancang untuk melumpuhkan dan mengalahkan negara atau bangsa lain dengan menembus komputer atau jaringannya, menyebabkan kerusakan dan gangguan. Cyber warfare juga termasuk pertahanan terhadap serangan ini. Perang siber lebih kompleks dari perang konvensional. Meskipun target potensialnya ada militer, jaringan listrik suatu negara, sistem keuangan, dan jaringan komunikasi bisa lumpuh. Dan aktor non-negara seperti teroris atau kelompok kriminal dapat melakukan serangan, dan seringkali sulit untuk mengatakan siapa yang bertanggung jawab terhadap serangan ini. Kemudian Internet Threats Employees. Kita mungkin cenderung menganggap ancaman keamanan terhadap bisnis berasal dari luar organisasi. Tapi faktanya orang dalam perusahaan menimbulkan masalah keamanan yang serius. Para karyawan memiliki akses istimewa ke informasi, dan dengan adanya prosedur keamanan internet yang tidak baik atau ceroboh, mereka seringkali dapat menjelajahi seluruh sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Baik pengguna akhir maupun spesialis sistem informasi juga merupakan sumber utama dari kesalahan yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem informasi. Dalam hal ini, end user melakukan kesalahan dengan memasukkan data yang salah atau dengan tidak mengikuti instruksi yang tepat untuk memproses data dan menggunakan peralatan komputer. Dan information system spesialis mungkin membuat kesalahan perangkat lunak saat mereka merancang atau mengembangkan perangkat lunak baru untuk memelihara program yang ada. Kemudian yang terakhir, software vulnerability. Kesalahan perangkat lunak menimbulkan ancaman terhadap sistem informasi yang menyebabkan kerugian yang tidak terhitung dan terkadang membahayakan orang yang menggunakan atau bergantung pada sistem. Meningkatnya kompleksitas dan ukuran program perangkat lunak ditambah dengan tuntutan untuk pengiriman waktu ke pasar telah berkontribusi pada peningkatan kelemahan atau kerentanan perangkat lunak. Masalah utama dengan perangkat lunak adalah adanya bug atau kode program yang cacat. Penelitian telah menunjukkan bahwa hampir tidak mungkin untuk dihilangkan semua bug dari program besar. Sumber utama dari bug ini adalah kompleksitas kode pengambilan keputusan. Kemudian zero day vulnerabilities merupakan sebuah lubang di perangkat lunak yang tidak diketahui penciptanya. Peretas kemudian mengeksploitasi celah keamanan ini sebelum vendor sadar akan masalah tersebut dan segera untuk memperbaikinya. Dan untuk memperbaiki kekurangan perangkat lunak tersebut, vendor perangkat lunak membuat bagian kecil dari perangkat lunak yang disebut patch atau tambalan untuk memperbaiki kekurangan tersebut tanpa mengganggu pengoperasian perangkat lunak yang benar. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Asnaul Afifah. Selanjutnya yaitu what is the business value of security and control. Jadi perusahaan itu memiliki aset informasi yang harus dilindungi dan berharga karena di dalam perusahaan itu memiliki banyak karena dalam perusahaan menyimpan banyak sistem informasi, yaitu antara lain terkait pajak, aset keuangan, kemudian ada catatan kesehatan dan ulasan kinerja perorangan. Nah, di dalam perusahaan itu juga menyimpan terkait sistem pemasaran, kemudian perencanaan produk dan
strategi pemasaran. Kemudian pada perusahaan juga dapat menyimpan terkait sasaran militer, kemudian senjata dan intel-intel. Kemudian jika aset informasi di dalam perusahaan itu berada di tangan yang salah, maka aset informasi itu dapat hancur atau hilang berada di tangan yang salah. Kemudian beberapa ahli percaya sekitar 40% jika sistem informasi itu sudah berada di tangan yang salah atau sudah hancur, maka jika kurun waktu dalam 3 hari tidak diperbaiki, maka akan hilang. Kemudian perusahaan tidak hanya melindungi aset-aset informasi pada perusahaan saja, tetapi perusahaan itu juga harus melindungi aset informasi pada karyawan, mitra pelanggan, kemudian ada mitra bisnisnya. Nah, kegagalan dalam menyimpan sistem informasi di dalam perusahaan itu maka akan diadili di peradilan yang sangat mahal. Nah, next Mas. Nah, kemudian ada legal and regulatory sebelumnya. Iya. Legal and regulatory requirement for electronic record management. Nah, jadi pada sistem peraturan pemerintah di Amerika Serikat ini melakukan pengamanan dan pengendalian pada suatu data sistem informasi agar tidak jatuh di tangan yang salah atau penyalahgunaan. Nah, yang pertama yaitu jika kamu bekerja di bagian kesehatan, maka harus mengikuti undang-undang pada tahun 1996. Nah, peraturan dan prosedur pengamanan dan privasi medis itu untuk memudahkan administrasi melakukan penagihan biaya perawatan kesehatan. Nah, perawat ini tidak boleh memberikan data pasien secara sembarangan. Nah, jika perawat ini memberikan informasi sembarangan, maka akan dikenakan penalti. Nah, kemudian jika kamu bekerja pada layanan keuangan, maka harus mengikuti Undang-Undang tahun 1999. Nah, mengharuskan institusi keuangan itu untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pada pelanggan. Nah, kemudian jika kamu bekerja di perusahaan publik, maka harus mengikuti peraturan undang-undang tahun 2022. Nah, di dalam perusahaan itu dirancang untuk melindungi investor setelah adanya skandal keuangan di Enron, WorldCom. Nah, ada Sarbanes-Oxley. Nah, Sarbanes-Oxley ini merupakan penjamin pengendalian internal pada laporan keuangan. Jadi, setiap aplikasi yang menggunakan sistem ada laporan keuangannya, maka harus dikendalikan untuk menjamin keakuratan dan mencegah akses yang tidak sah ke sistem dan data. Next. Nah, kemudian ada electronic evidence and computer forensics. Jadi, banyak bukti saat ini penipuan itu dilakukan pada sistem digital, yaitu misalnya penggelapan uang, kemudian ada pencurian rahasia perdagangan perusahaan, kemudian ada kejahatan komputer. Jadi selain informasi dicetak dan diketik, sekarang sistem informasi ini menggunakan digital. Kemudian ada kebijakan pemeliharaan yang efektif dengan sangat baik. Terdapat adanya kebijakan yang sangat efektif, disimpan dengan baik dan tidak terlalu lama disimpan, maka dibuang secara tepat, yaitu adanya kebijakan pada ilmu forensik komputer. Nah, ilmu forensik komputer ini berfungsi terkait pemeriksaan, autentifikasi, kemudian pemeliharaan dan analisis data yang dibuat pada media penyimpanan komputer. Next.
Kemudian, what are the component of an organizational framework for security and control. Jadi, dengan alat keamanan terbaik pada sistem informasi itu tidak dapat dikendalikan jika tidak tahu di mana harus menerapkannya. Jadi pada perusahaan itu harus mengetahui perusahaan itu memiliki risiko seberapa banyak dan kendali apa yang harus dilakukannya. Next. Delay. Kemudian ada information system control. Jadi information system control ini terbagi menjadi dua, yaitu general control dan application control. Nah, general control ini berfungsi untuk mengatur desain, kemudian mengatur keamanan pengguna pada program komputer, dan mengatur keamanan file data secara keseluruhan pada teknologi informasi. Nah, kemudian ada application control. Nah, application control ini merupakan kontrol khusus yang unik pada komputerisasi, pada aplikasi komputerisasi. Nah, application control ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kontrol masukan, yang kedua yaitu pemrosesan kontrol, dan yang ketiga yaitu kontrol keluaran. Nah, kontrol pemasukan ini merupakan berfungsi melakukan pemeriksaan keakuratan dan kelengkapan data pada sistem yang masuk. Kemudian ada pemrosesan kontrol. Pemrosesan kontrol ini berfungsi untuk menetapkan bahwa data lengkap dan akurat selama pembaruan. Dan yang terakhir yaitu kontrol keluaran. Nah, memastikan bahwa file hasil pengolahan komputer itu akurat dan terdistribusi dengan baik. Next. Nah, ini merupakan general control. Nah, ini merupakan tabel general control. Nah, yang pertama itu ada software kontrol. Nah, software kontrol ini berfungsi pada sistem perangkat lunak dan untuk mencegah akses yang tidak sah. Kemudian ada hardware kontrol. Nah, hardware kontrol ini perangkat keras komputer aman secara fisik dan periksa kerusakan pada peralatan. Kemudian komputer operation control. Nah, ini tuh merupakan pekerjaan departemen untuk memastikan prosedur itu terprogram dan diterapkan secara konsisten dengan benar pada penyimpanan dan proses data. Nah, kemudian ada data security control. Nah, ini merupakan file disimpan secara internal. Kemudian ada implementation control, yaitu proses pengembangan sistem untuk memastikan proses dikelola dengan baik. Next. Kemudian ada risk assessment atau penilaian risiko. Jadi perusahaan itu dapat menentukan nilai risiko pada perusahaan jika terdapat aktivitas yang tidak dikendalikan dengan benar. Nah, manajer bisnis dan pekerja sistem informasi ini dapat menentukan nilai informasi, kemudian nilai kerentanan dan frekuensi kemunculan suatu masalah. Nah, di tabel 8.5 ini membahas terkait misalnya ada perusahaan online yang biasanya memproses 30.000 pesanan per hari. Nah, terdapat adanya kemungkinan terjadi kerugian tertinggi dan terendah yang dapat diperkirakan setiap kali peristiwa terjadi, dan kerugian rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan angka tertinggi dan angka terendah. Nah, yang pertama itu misal ada periode 1 tahun. Nah, ini kemungkinan terjadinya itu pada padam listrik selama 30%. Nah, kerugian terendah diperkirakan $5.000 dan kerugian tertinggi $200.000. Nah, kemudian dibagi menjadi dua, total $102.500. Kemudian yang kedua ada periode 1 tahun yang kemungkinan
terjadi penyalahgunaan selama 5%. Jadi kemungkinan kerugian terendah itu $1.000 dan kemungkinan memiliki kerugian tertinggi $50.000. Kemudian dibagi 2, totalnya $25.500. Kemudian ada periode 1 tahun, kemungkinan terjadi salah penggunaan itu 98%. Nah, kerugian terendah sekitar $200.000 dan kerugian tertinggi $40.000. Kemudian dibagi menjadi 2 yaitu $20.100. Next. Kemudian ada security policy atau kebijakan keamanan. Nah, kebijakan pengamanan ini merupakan pernyataan dan penilaian risiko informasi, mengidentifikasi tujuan pengamanan yang berterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan ini. Nah, kemudian yang pertama yaitu ada kebijakan penggunaan yang dapat diterima. Nah, ini tuh merupakan perusahaan itu menentukan sumber informasi perusahaan dapat diterima dan anggota mana dari perusahaan yang diberikan akses pada sistem informasi. Kemudian ada kebijakan otorisasi. Nah, kebijakan otorisasi ini menentukan tingkat akses yang berbeda ke aset informasi untuk tingkat pengguna yang berbeda pula. Jadi contohnya menentukan di mana dan kapan pengguna aset informasi ini mengakses. Next. Ini ada gambar 8.3 terkait profil keamanan. Jadi ini ada dua profil keamanan yang mana yaitu menunjukkan terkait pola keamanan yang dapat ditemukan dalam suatu sistem personalia yang menggunakan sistem informasi tersebut. Jadi kemungkinan terjadi kemudian dalam perusahaan ada pengguna yang dilarang untuk mengakses sistem pada data di perusahaan. Next. Yang keempat yaitu perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kelangsungan bisnis. Jadi yang pertama, perencanaan pemulihan bencana itu jadi merancang cara-cara pemulihan setelah terjadinya bencana, misal gempa, kemudian banjir. Nah, fokus utama pada perusahaan itu menjaga sistem itu tetap baik, berjalan, dan kalau bisa ada file backup pada pemeliharaan komputer cadangan. Nah, perencanaan bisnis berfokus pada bagaimana perusahaan itu dapat mengembalikan operasi bisnis setelah dilanda bencana. Yang kedua yaitu para manajer, yang kedua yaitu perencanaan kelangsungan bisnis, yaitu di mana perusahaan itu berfokus bagaimana perusahaan itu dapat mengembalikan operasi bisnis setelah dilanda bencana. Nah, yaitu dengan para manajer bisnis dan pakar teknologi ini bekerja sama untuk menentukan sistem dan proses mana yang harus dikembalikan dulu. Maksudnya yang paling menentukan sistem dan proses bisnis mana yang paling penting bagi perusahaan. Jadi manajemen itu harus menentukan jumlah waktu maksimum di mana perusahaan dapat bertahan ketika sistem itu mati. Next. The role of auditing. Jadi audit di sini itu untuk menguji lingkungan pengamanan perusahaan secara menyeluruh pada perusahaan dan pada personalia di dalam perusahaan. Jadi audit pengaman ini mengulas terkait teknologi, prosedur, dokumentasi, perolehan, pelatihan, dan personalia. Nah, setelah audit yang sudah selesai audit yang sudah selesai melakukan pengamanan perusahaan, dia dapat buat suatu simulasi penyerangan, misal kepada staf sistem informasinya atau ke karyawan perusahaan. Next.
Next, Mas. Wes. Yang ke 8.4. What are the most important tools and technology for safeguarding information resource? Nah, di gambar 8.4 ini merupakan diagram untuk memudahkan para auditor untuk mencatat dan mendokumentasikan kelemahan pengendalian dan menunjukkan hasil dari pembahasan ini kepada manajer. Dan juga terdapat adanya langkah perbaikan yang dilakukan oleh manajemen. Next. Nah, ada identify management and authentication. Nah, autentikasi adalah kemampuan untuk mengetahui siapa yang dapat menggunakan pada sistem informasi tersebut. Jadi maksudnya di sini itu akses pengendalian peranti lunak dirancang hanya untuk mengizinkan para pengguna sah untuk menggunakan sistem atau akses dengan akses data dengan metode autentikasi. Kemudian ada password. Jadi password ini diberikan kepada pengguna sistem informasi pada perusahaan. Selanjutnya presentasi oleh Mbak Herzalina. Baik, saya lanjutkan. Untuk identity management and authentication selanjutnya adalah biometric authentication, di mana ini merupakan sistem keamanan yang cara kerjanya itu adalah dengan membaca ciri individu dari manusia seperti sidik jari, iris, suara, ataupun wajah untuk menolak akses. Lalu yang kedua adalah two-factor authentication, di mana ini meningkatkan keamanan dengan memvalidasi pengguna melalui multi-step. Jadi step yang pertama yaitu dengan token ataupun PIN atau password, ya, dan step yang kedua adalah dengan menggunakan biometric authentication. Next, Mas. Firewall, intrusion detection system, and antivirus software. Jadi firewall itu adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Jadi firewall itu mencegah pengguna yang tidak sah untuk mengakses jaringan pribadi. Nah, firewall ini dia mengidentifikasi nama, alamat IP, aplikasi, dan karakteristik lain dari lalu lintas yang masuk. Nah, bisa dilihat pada figur 8.5 ini, di mana firewall itu ditempatkan di antara jaringan pribadi perusahaan dan juga jaringan publik internet untuk melindungi dari lalu lintas yang tidak sah. Next, Mas. Intrusion detection system. Selain firewall, vendor keamanan komersial yang menyediakan alat dan layanan deteksi intrusi adalah intrusion detection system, di mana dia bekerja untuk melindungi dari lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Cara kerjanya itu adalah dengan memantau hotspot jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup ataupun hacker. Yang kedua adalah dia dengan memeriksa peristiwa yang sedang terjadi untuk mengetahui serangan yang sedang berlangsung. Lalu ada antivirus dan anti-spyware software. Perangkat lunak antivirus itu mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware, termasuk virus komputer, worm komputer, Trojan horse, dan lain sebagainya. Di mana sebagian besar perangkat lunak antivirus ini hanya efektif melawan malware yang sudah diketahui saat perangkat lunak antivirus itu dibuat. Maka dari itu perlu untuk perusahaan selalu mengupgrade dari antivirus yang mereka gunakan. Lalu ada Unified Threat Management System atau UTM. UTM ini juga adalah sistem keamanan yang merupakan gabungan dari firewall, intrusion detection system, VPN, ataupun perangkat lunak anti-spam. Next, Mas.
Securing Wireless Network, ya, standar keamanan awal yang dikembangkan untuk Wi-Fi itu namanya WEP atau Word Equivalent Privacy, di mana WEP ini tidak terlalu efektif karena enkripsinya itu relatif mudah untuk dipecah atau diretas. Maka dari itu, perusahaan yang menggunakan WEP harus memberikan nama yang unik untuk jaringan SSID-nya dan juga tidak membroadcasting SSID-nya atau bisa juga dengan menggunakan VPN untuk mengakses data perusahaan. Lalu yang kedua adalah Wi-Fi Alliance Finalist WAP 2, di mana ini merupakan tingkatan yang lebih aman daripada WEP. Jadi kenapa lebih aman? Karena dia kuncinya akan terus berganti dan juga sistem autentikasinya terenkripsi dengan server pusat. Next. Nah, enkripsi adalah proses mengubah data atau teks menjadi teks sandi yang tidak dapat dibaca oleh pengguna yang tidak diinginkan, di mana ada dua metode dalam mengenkripsi jaringan. Yang pertama adalah SSL dan TLS, di mana SSL ini fungsinya adalah menjamin para visitor ketika hendak mengirimkan informasi yang bersifat sensitif dari dan ke server. Jadi SSL itu mengenkripsi semua data yang ditransfer sehingga tidak mudah untuk diretas. Jadi website yang menggunakan SSL atau TLS ini bisa diketahui dengan adanya icon gembok pada kolom alamat browser. Lalu yang kedua ada HTTPS, di mana ini merupakan tingkatan yang lebih aman daripada HTTP. Jadi kita dapat mengetahui sebuah website menggunakan HTTPS itu ketika mengunjungi sebuah website yang memiliki fitur untuk melakukan transaksi online ataupun fasilitas untuk login. Di mana HTTPS ini dia memiliki 3 lapis perlindungan. Yang pertama adalah autentifikasi, yaitu dia memastikan pengguna itu melakukan komunikasi dengan situs yang diinginkan. Yang kedua adalah enkripsi, di mana ini untuk menjaga dan dari tindakan pencurian dan penyadapan data pengguna. Yang ketiga adalah integritas. Jadi selama proses transfer data menggunakan HTTPS, semua data itu tidak bisa diubah. Next. Dua metode enkripsi. Yang pertama ada symmetric key encryption, di mana pengguna dan penerima itu menggunakan satu kunci. Dan yang kedua adalah public key encryption. Jadi pengguna dan penerima itu menggunakan dua kunci yang berbeda. Yang sender dia mengenkripsi pesan dengan public key dan penerima dia mendeskripsikan pesannya dengan private key. Next. Berikut merupakan gambaran dari public key encryption, di mana pengirim itu meletakkan kunci publik penerima di direktori dan menggunakannya untuk mengenkripsi pesan. Nah, pesan dikirim dalam bentuk sudah terenkripsi melalui internet ataupun jaringan pribadi. Lalu ketika penerima menerima pesan tersebut, dia akan mendeskripsikan pesannya dengan private key yang sudah dimiliki. Next. Digital certificate adalah data yang digunakan untuk sebentar. Data yang digunakan untuk menetapkan identitas pengguna ataupun elektronik aset yang digunakan untuk melindungi dari transaksi online. Nah, biasanya digital certificate ini menggunakan pihak ketiga terpercaya atau disebut juga dengan CA atau Certification Authority, di mana CA ini menyimpan data pengguna
dan menyimpan informasinya ke dalam server CA. Lalu CA juga menerbitkan digital certificate yang berisikan informasi dari pemilik dan juga salinan kopi dari public key. Lalu juga ada public key infrastruktur, di mana ini merupakan sistem yang didesain untuk mengelola pembuatan, pendistribusian, dan pencabutan kunci. Jadi biasanya public key ini digunakan untuk e-commerce, dan public key juga menggunakan kriptografi yang terserver oleh CA. Next, Mas. Nah, berikut merupakan gambaran dari digital certificate, di mana sertifikat digital itu membantu untuk menetapkan identitas orang ataupun alat elektronik secara online, dan secara online itu melindungi transaksi dengan menyediakan komunikasi online yang aman dan terenkripsi. Next, Mas. Ensuring system availability, di mana memastikan ketersediaan sistem. Karena perusahaan semakin bergantung pada jaringan digital untuk pendapatan ataupun operasi, maka perlu mengambil langkah tambahan untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasi itu selalu tersedia. Caranya yaitu dengan fault tolerant computer system, atau fitur yang memungkinkan suatu sistem itu tetap berjalan lancar meskipun ada komponen yang rusak. Nah, yang kedua adalah dengan high availability computing, di mana ini desain produksi yang dapat meminimalisir kegagalan, di mana ada sistem lain yang digunakan untuk mengganti atau membackup proses yang terganggu. Next, Mas. Nah, lalu recovery oriented computing, merancang sistem yang pulih dengan cepat dan memiliki kemampuan untuk membantu operator menentukan dan mengoreksi kesalahan dalam sistem multi komponen. Lalu ada controlling network traffic, di mana ketika kita menggunakan WiFi perusahaan ataupun WiFi kampus, sering terjadi loading lama gitu. Nah, itu terjadi karena kelebihan bandwidth. Jadi aplikasi yang menghabiskan bandwidth seperti program berbagi file, layanan telepon internet, atau streaming film online, itu bisa menghambat jaringan internet. Maka dari itu perlu menggunakan Deep Packet Inspection, di mana DPI ini akan memblocking jaringan yang tidak penting, seperti penonton online, dan pokoknya yang menghabiskan bandwidth akan diblocking oleh DPI ini. Lalu security outsourcing, di mana perusahaan kecil itu biasanya tidak mampu menyediakan sistem keamanan. Maka dari itu mereka bisa menggunakan MSSPS yang merupakan pihak ketiga, yang cara kerjanya itu adalah memantau aktivitas jaringan dan melakukan pengujian kerentanan dan deteksi intrusi. Contoh dari MSSPS ini adalah AT&T dan Verizon, IBM, dan lain sebagainya. Next. Nah, security in the cloud. Nah, penting untuk memahami bagaimana penyedia cloud itu mengatur layanan dan mengelola data. Nah, saat menggunakan cloud, itu seringkali kita tidak mengetahui di mana data kita akan di-hosting. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk mengetahui bahwa pertama adalah tanggung jawab keamanan data yang bersifat sensitif itu tetap berada pemilik data itu sendiri. Lalu memastikan bahwa penyedia layanan itu menyediakan, kita harus tahu di mana data kita itu disimpan, dan audit ataupun
and Security Certification. Lalu ada SLA atau Service Level Agreement, di mana ini merupakan kontrak antara penyedia layanan dari penyedia layanan dan pelanggannya yang mendokumentasikan layanan apa yang disediakan oleh penyedia dan mendefinisikan standar layanan yang harus dipenuhi oleh penyedia. Next, Mas. Nah, securing mobile platform. Jadi securing mobile platform, di mana seringkali karyawan perusahaan itu menggunakan atau mengakses data internet, data pribadi perusahaan itu menggunakan smartphone. Maka dari itu perlu pengamanan yang tepat, yaitu dengan cara selalu mengupdate pengamanan smartphone dengan keamanan yang paling akhir atau sistem yang paling update, seperti itu. Next, ensuring software quality, memastikan kualitas dari software. Nah, selain menerapkan keamanan dan kontrol yang efektif, organisasi itu dapat meningkatkan kualitas softwarenya dengan yaitu dengan cara menggunakan software matrix. Lalu yang kedua dengan early and regular testing, di mana pengujian awal dan reguler ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas sistem. Yang ketiga adalah walkthrough, review of specification or design. Jadi mereview spesifikasi ataupun desain dengan grup yang berisikan orang-orang yang berqualified. Lalu yang terakhir adalah debugging, yaitu proses penghilangan sistem yang error. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.